Halo, selamat siang saudaraku, sahabatku semua. Berjumpa lagi dengan saya di Libas Borneo Channel. Pada siang hari ini saya akan mengangkat suatu topik dengan tema miskin di dalam kekayaan, kaya di dalam kemiskinan. Miskin di dalam kekayaan. Apa itu miskin dalam kekayaan? Mungkin Anda sudah tahu, tapi akan saya coba jelaskan juga. Banyak orang berpikir kalau kaya itu sudah sempurna, semua-muanya ada, serba lengkap. Belum tentu saudaraku, tidak semua orang kaya seperti itu. Ada juga sebagian orang kaya yang miskin. Satu, miskin perhatian, miskin kasih sayang, miskin bersosial, miskin beramal. Apa itu miskin perhatian? Orang kaya saking sibuknya mencari harta kekayaannya, mencari uang, sampai sudah lupa memberikan perhatian kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, itu khususnya, dan kepada lingkungan. Bagi mereka, waktu adalah uang. Kedua, miskin dalam kasih sayang. Karena mereka itu terlalu sibuk, sehingga mereka banyak memberikan justru perhatian kepada pembantu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga. Biar asisten rumah tangga yang mengurus anak-anak. Ya. Jadi pembantu rumah tangga inilah yang memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka, bukan orang tua. Jadi jangan heran apabila banyak anak-anak orang kaya lebih suka kepada pembantunya daripada orang tuanya. Ingat saudaraku, kasih sayang terhadap anak tidak dapat dibeli dengan uang oleh orang tua. Uang benar memang mencukupi kebutuhan anak, tetapi uang juga dapat menghancurkan kehidupan anak apabila Anda memanjakan anak dengan uang terus, tidak memberikan perhatian, tidak memperhatikan permasalahan yang ada yang mereka alami, sehingga banyak anak-anak lari keluar mencari kasih sayang di luar, dan banyak anak-anak yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, dan lain sebagainya. Terus miskin di dalam bersosial. Saking sibuknya nyari uang, nyari harta dalam bekerja juga, mereka pagi-pagi sudah berangkat pulang malam. Sehingga sudah tidak tahu lagi ada kegiatan apa di lingkungan hidup bermasyarakat. Ya. Mungkin sudah ada orang berduka atau apa di sebelah, mereka tidak tahu. Ya. Sudah tidak ada lagi gotong royong antar sesama rukun tetangga, RT. Ya, selalu harus diwakilkan sama orang lain. Itu pun kalau dia tidak pelit.
Berikutnya, mereka juga miskin di dalam beramal. Tuhan memberikan mereka banyak berkat lewat pekerjaan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa sebagian berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka itu dalam bentuk materi, keuangan, itu juga milik orang lain. Ya. Kalau mereka menyadari bahwa mereka adalah jembatan penyaluran berkat oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, mereka bersyukur bahwa mereka sudah mulai menabung harta di surga dengan menyalurkan rezeki yang ada, yang mereka terima. Sebagian itu disisihkan untuk membantu orang yang tidak punya kemampuan atau sedang berkesusahan. Ini yang terkadang membuat orang kaya itu terlihat sombong di mata orang miskin. Dan Tuhan sangat marah apabila melihat orang kaya yang sudah diberikan harta kekayaan tetapi lupa dengan sesama. Harta itu akan ditarik kembali oleh Tuhan perlahan-lahan melalui peristiwa-peristiwa di dalam keluarga orang kaya tersebut. Entah anaknya sakit, operasi, dan segala macam, atau kecelakaan, bencana, dan lain-lain. Dan tidak heran kalau banyak tiba-tiba tadinya dia kaya raya, sekarang sudah bangkrut, miskin. Nah itu karena mereka lupa pada saat mereka kaya. Mereka tidak bersyukur, tidak menyalurkan berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain, tidak memberikan kasih sayang kepada anak. Ya, bukan tidak memberikan, tetapi sedikit memberikan kasih sayang kepada anak, sedikit memberikan perhatian, sedikit bersosial, tidak punya banyak waktu untuk keluarga. Akhirnya hancur, berantakan rumah tangga itu. Usaha pun tidak lancar lagi. Akhirnya mereka kembali menjadi miskin. Nah, banyak orang kaya tapi miskin di dalam hal spiritual. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka sangat miskin dalam hal rohani. Banyak mengikuti hawa nafsu duniawi, tidak didasari kepada ajaran-ajaran oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga mereka tadinya diberi kesenangan oleh kuasa kegelapan ini, sesudah itu dijerumuskan kembali, dihancurkan kembali. Itu yang namanya, yang disebut miskin di dalam kekayaan. Sekarang apa itu kaya dalam kemiskinan? Banyak orang mengatakan, orang itu tidak kaya-kaya, ya. Orang itu kok tidak kaya-kaya. Banyak orang kaya yang beranggap begitu. Sudah miskin, minjam terus, minta tolong terus, berusaha dong. Nah gitu. Orang miskin bukan tidak berusaha, cuma belum waktu bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk mengelola harta yang begitu besar. Ingat, semakin kita banyak harta, semakin besar tanggung jawab kita kepada yang memberikan harta itu, yaitu Yang Maha Kuasa. Nah, banyak orang miskin walaupun dia hidup di dalam kesederhanaannya,
tetapi dia selalu bersyukur. Dia kaya rohani, dia tahu bersyukur kepada Tuhan bahwa sudah diberikan kehidupan, kesehatan, kehidupan yang ya walaupun hanya pas-pasan tetapi selalu sehat. Anak-anak bisa bersekolah walaupun tidak bisa sampai ke sarjana, tetapi mereka sudah bersyukur. Mereka bercengkerama dengan keluarga, ya, bebas kemana-mana, bersosialnya tinggi. Orang miskin sosialnya tinggi loh. Jangan dikira orang miskin itu miskin dalam bersosial. Justru orang miskin itu kaya dalam bersosial. Mereka sangat perhatian, saling tolong menolong, gotong royong. Itu terdapat pada orang miskin. Beda dengan orang kaya. Orang kaya, kalau orang kaya yang berduka atau berpesta pora, mereka datang. Tapi kalau orang miskin jangan harap. Itu kejadian hari-hari. Ya. Kejadian hari-hari. Tidak bisa dipungkiri. Itu kata orang, itu realita di kehidupan yang nyata. Jadi intinya kita tetap berusaha. Apabila Tuhan memberikan berkat kepada kita semakin besar, berarti semakin besar pula tanggung jawab kita. Dan ingat bahwa harta itu tidak semuanya milik kita. Ada juga Tuhan titipkan untuk orang lain. Jadi berikan, jangan Anda ambil sendiri, Anda rengkuh sendiri, Anda serakah. Akhirnya Tuhan ambil itu semua, Anda kembali jadi miskin. Begitu juga dengan orang miskin, jangan berkecil hati. Walaupun dibilang miskin kok minta-minta terus, minta-minta tolong terus, tetapi Anda selalu bersyukur bahwa Anda hidup bebas, ya. Anda bisa bersosialisasi, ya. Anda dapat bercengkerama dengan keluarga, itu enak. Jadi itulah artinya dari kehidupan yang ada, di mana banyak orang kaya tetapi miskin, banyak orang juga miskin tetapi kaya dalam rohani, spiritual, sosial, perhatian, ya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi Anda, atau semangat, atau renungan, atau apalah untuk Anda, supaya dapat diterapkan di dalam kehidupan semakin lebih baik lagi di dalam menjalani kehidupan, di dalam beraktivitas. Uang bukan segala-galanya. Uang tempatkan di nomor 2. Uang itu hanya sebagai pelengkap. Yang pertama adalah kasih sayang, perhatian kepada sesama, terutama anggota keluarga. Jangan sampai anak Anda mencari kasih sayang di luar rumah, anak Anda, istri Anda mencari kasih sayang di luar rumah, atau suami juga mencari kasih sayang dan perhatian di luar rumah. Begitu juga dengan orang miskin. Berusahalah terus agar siapa tahu dengan usaha Anda yang baik, Anda diberikan kepercayaan oleh Yang Maha Kuasa untuk dapat mengelola harta dengan baik, sehingga Anda menjadi kaya. Dan kalau sudah jadi kaya, jangan sombong, selalu rendah hati dan penuh dengan cinta kasih. Oke kawan semua, sahabatku semua, sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa ya di like dan subscribe. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye bye.